bersama dengan Karike, sama Val, dan juga di kami semua luar biasa. Nah, ini adalah kita di akhir bulan Februari. Kalau orang mengenal bulan Februari itu adalah bulan kasih sayang. Ya Val ya? Apa namanya Val? Valentine. Dapat coklat nggak? Dapat. Berapa? 2. Val dapat coklat nggak? Dapat. Berapa? 2. Adik-adik yang di rumah dapat coklat? Gak usah bersedih ya kalaupun gak dapat coklat. Karena bagi kita anak-anak Tuhan, setiap hari adalah hari kasih sayang, dimana kita harus saling mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi teman-teman. Mengasihi siapa lagi? Orang tua, keluarga. Nah, oleh karena itu hari ini kita temanya tentang kasih. Semua tentang kasih. Terlebih lagi kita mau berbicara tentang kasih Tuhan. Oke? Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita harus berdoa dulu. Yuk lipat tangannya, Valdi. Adik-adik yang di rumah, yuk lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu. Sampai hari ini kami boleh ada semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirman bagi kami. Penuhi kami dengan sukacita daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menari memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Lemes banget sih Val sama Adi. Adik-adik di rumah lemes gak? Kita mau olahraga bersama-sama ya, sambil memuji Tuhan. Kita mau gerakin tangan, kaki kita, badan kita, supaya kita tetap sehat, tetap kuat, bersemangat di hadapan Tuhan. Yuk kita sama-sama menyanyi yuk. Siap ya? Panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Terus apa lagi? Tinggi dan dalam. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Kasih Tuhan Yesus itu panjang, lebar, tinggi dan dalam sekali buat kita anak-anak Tuhan. Yuk kita nyanyi lagi tentang kasihnya Tuhan Yesus. Siap ya? Oh iya, sebelum mulai nyanyi, siapin pundaknya. Kita mau nari pakai pundak kita. Olahraga ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bulan.
Kemudian tadi dibilang seperti apa? Lebih indah dari apa tadi? Lebih indah dari pelangi. Terus lebih indah dari apa lagi? Bintang. Terus lebih indah dari apa lagi? Bunga. Wah, kasih Tuhan Yesus itu luar biasa buat kita anak-anak Tuhan. Terus tadi dibilang lagi, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari bumi, dan lebih tinggi dari langit. Wah, pokoknya kasih Tuhan itu tidak bisa dibatasi, tidak bisa terukur, saking luar biasanya atas kita. Nah, adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar tentang bagaimana kita mengasihi, apalagi kasih Tuhan atas hidup kita. Ya, kau siap? Dia siap? Adik-adik di rumah siap ya? Yuk siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup mata. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Rocky, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa? Luar biasa, ketemu lagi dengan Kak Nova ya, melalui cerita firman Tuhan pada siang hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ini, berurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini dengan cara yang sederhana sehingga bisa dipahami oleh adik-adik Rocky. Demikian juga adik-adik Rocky, Tuhan Roh Kudus bekerja di hati mereka. Mereka boleh duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan ini dan menjadi rema dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Nah adik-adik Rocky, siapa hari ini yang rindu untuk menjadi anak Tuhan yang luar biasa? Angkat tangannya. Karena tahu pasti semua rindu menjadi anak Tuhan yang luar biasa ya. Nah, ada 3 hal yang Kak Nova mau kasih atau bagikan untuk teman-teman sekalian. Yang pertama adalah give smile. Yang kedua adalah give love. Dan yang ketiga, give thanks. Ayo kita ulang lagi. Yang pertama, give smile. Oh salah deh. Give smile atau bagikan senyummu. Yang ketiga, yang kedua, give love. Bagikan kasihmu. Yang ketiga, bagikan pengucapan syukurmu atau ucapkanlah syukur. Nah, hari ini firman Tuhan yang mendasarinya adalah yang pertama di dalam Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-6 dan 7. Kita mau baca sebentar sama-sama ya. Sudah siapkan firman Tuhan? Alkitabnya masing-masing? Sudah dibuka? Kejadian itu ada dalam Perjanjian Lama. Jangan lupa ya. Kejadian pasal 4 ayat 5, ayat 6 dan ayat 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa menitip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Wow, adik-adik masih ingatnya cerita itu? Cerita tentang Kain dan Habel. Ayo, siapa yang masih ingat? Ini sudah seringkali kakak-kakak Rocky menceritakannya baik online maupun di offline. Jadi pasti adik-adik ingat ya. Yaitu tentang kakak beradik namanya Kain dan Habel. Kain mempersembahkan tumbuh-tumbuhan karena Kain adalah seorang petani, sedangkan Habel adalah seorang penggembala sehingga dia mempersembahkan binatang untuk Tuhan. Tetapi ternyata persembahan Kain ditolak atau diterima? Ditolak. Sedangkan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan
Kain ya anak teman-teman. Kain menjadi marah, mukanya menjadi muram. Gimana mukanya muram? Gini kali ya. Mukanya kayak pepaya yang panjang begitu ya. Mukanya tidak berseri-seri. Adik-adik, tapi Tuhan berkata dalam firman Tuhan, kalau kita tidak berbuat baik, maka dosa itu sudah mengintip dan siap untuk membuat kita menjadi berdosa. Tapi kita harus berkuasa atas dosanya. Dosa itu adik-adik, firman Tuhan berkata demikian ya. Nah, Tuhan mau supaya kita itu tidak seperti Kain tadi, karena dia iri, dia dengki, dia marah sama adiknya, mukanya menjadi tidak berseri-seri, mukanya tidak tersenyum, tetapi cemberut. Ayo, siapa yang cemberut di rumah? Siapa yang suka cemberut? Disuruh mama mau misalnya minta tolong ambilkan itu, nggak mau. Wajahnya dibuatnya tidak tersenyum. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus senang sekali kalau kita itu wajahnya tersenyum. Karena apa? Karena kita bisa menjadi, senyuman kita bisa membuat orang lain juga sukacita, bisa membuat orang lain juga senang. Barangkali temanmu lagi bersedih, tapi melihat senyumnya, mereka langsung bersukacita, mereka bisa tertawa. Oleh sebab itu, Tuhan bilang, kalau apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Artinya, kalau kita berbuat baik, maka muka kita juga ikut berseri. Nah, adik-adik, coba Kak Nova mau tanya nih, kalau misalnya adik-adik lagi bahagia nih, misalnya dapat sepeda baru atau dapat hadiah dari orang tua, pasti adik-adik senyum-senyum kan? Wah, asik nih, hadiahnya bagus nih. Pasti wajahnya senyum dan mukanya tambah cantik, tambah ganteng, karena wajah kita bahagia. Itu juga bisa meningkatkan imun tubuh kita. Adik-adik, kalau kita tersenyum pun, kita harus tersenyum dengan tulus, karena Tuhan memberikan hati kita penuh dengan sukacita. Oke? Jadi Tuhan Yesus mau kita juga wajah kita tersenyum dan memberikan senyuman kita kepada orang lain, dan mereka bisa ikut diberkati. Yang kedua diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Kita mau memberikan love. Sarangnya cinta. Tetapi yang siapa dulu yang lebih sudah mencintai kita? Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mencintai kita. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, adik-adik pasti semua sudah tahu tentang ayat ini, ayat yang luar biasa, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kenapa kita kok harus memberikan kasih kita kepada orang lain? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib berdarah-darah, tangannya dia dicambuk, tangannya dicucuk dengan panah yang tajam, kemudian kakinya juga, lambungnya terluka, kepalanya berdarah. Semua karena apa? Karena kasih Tuhan yang demikian besar kepada kita, kepada Kanova, kepada adik-adik semua. Itulah sebabnya, karena kita sudah menerima kasih daripada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga ingin kita membagikan kasih kita kepada teman-teman semua, atau tetap kepada saudara kita, kepada adik kita, kepada kakak kita, kepada orang tua kita, terlebih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita. Caranya gimana? Caranya itu, contohnya adik-adik misalnya punya adik atau kakak, kemudian mungkin mereka lagi makan sesuatu, mungkin coklat atau apa, dibagiinlah kepada temennya atau kepada adiknya. Kalau dia minta, ya ayo kak, kita share ya, kita berbagi ya. Itu namanya kita mau berbagi kasih kepada sesama kita, atau kepada orang yang kita kasih maupun orang yang membenci kita.
Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa kita tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, karena itu hal biasa. Tapi kalau kita mengasihi orang yang membenci kita, itu luar biasa. Artinya apa? Kita harus mengampuni. Dalam kasih ada pengampunan. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni orang lain. Oke adik-adik, itu yang tadi. Kedua, give love. Nah, sekarang yang ketiga, diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama lagi. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Kita baca ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi siapa? Bagi kamu, bagi adik-adik, dan bagi Kanova. Tuhan Yesus mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita lagi bersedih karena ada sesuatu yang terjadi, kita harus tetap mengucap syukur adik-adik. Berkata, Tuhan Yesus terima kasih. Walaupun saat ini saya masih mengalami hal-hal yang menyakitkan atau menyedihkan, saya tetap mau bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, walaupun dalam segala keadaan, kita harus tetap mengucap syukur. Adik-adik mungkin menerima nilai kurang baik, adik-adik harus tetap mengucap syukur dan belajar lebih rajin supaya bisa memperoleh nilai lebih baik lagi. Oke? Semuanya mau melakukan itu? Ayo, kita mau belajar yuk. Memberikan senyum kita yang manis kepada orang di sekitar kita supaya kita melalui senyum kita, hati kita gembira, senyum kita juga tulus, dan itu akan memberkati orang lain. Yang kedua, kita memberikan kasih kita kepada sesama kita. Yang ketiga, kita mengucap syukur senantiasa karena Tuhan mau kita mengucap syukur. Nah, adik-adik Rocky, kita ulang lagi yuk, kita bikin gerakannya yuk. Ayo. 1, 2, 3. Give smile, give love, give thanks. Sekali lagi. Give smile, give love, give thanks. Wah, udah bisa ya? Keren. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri cerita pada siang hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kami mau memberikan senyum dan kami kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga senyuman kami membuat mereka bisa berbahagia. Kami juga memberikan kasih kami kepada orang-orang yang lain. Ada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga sekitar kami Tuhan, sehingga mereka juga ikut diberkati. Kami juga memberikan ucapan syukur kami kepada Engkau, supaya kami bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan mau. Terima kasih untuk siang hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi adik-adik di rumah maupun bagi hamba-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang sudah luar biasa Kau curahkan bagi kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Wow, luar biasa sekali firman Tuhan hari ini ya adik-adik ya. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik siapkan persembahannya di rumah, dilipat yang rapi, dan kita akan berdoa untuk persembahan. Dia akan pimpin kita dalam doa. Yuk, yang keras ya biar adik teman-teman yang di rumah dengar. Yuk. Memberikan persembahan bagi persembahan ini. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah mendengarkan cerita. Sekarang kita ngapain ya? Ini udah di bulan terakhir. Di awal bulan sudah ada ayat hafalan yang diberikan untuk dihafal. Sekarang waktunya kita menyaksikan video teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan ya. Gimana? Yang mana? Tung. Ya, kita saksikan.
Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Deuteronomy 6 verse 5. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Oh, tiba-tiba ada si kecil mungil ini ikutan karena mau menyapa teman-teman yang ada di rumah juga ya. Iya, padahal sudah terakhir ya. Nggak apa-apa ya. Dia tadi sudah dengerin cerita? Iya. Dia tadi sudah memuji Tuhan? Iya. Dia senang? Senang. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Oke, lipat tangan, tutup mata. Ceceva mau berdoa. Ya teman-teman di rumah. Teman-teman. Ya, yuk teman-teman yang di rumah, kita berdoa ya. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Oke? Yuk, Ceceva yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Kau memberkati kami, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang di sini. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang sudah mengajar pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ya amin. Amin. Dia bilang amin? Amin kan? Oke. Teman-teman semua, adik-adik yang di rumah, terima kasih sudah mengikuti ibadah.